Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Fonten, 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 power, yes, Indonesia, luar biasa. Tepuk tangan. Oh. Oke Bapak Ibu semua, terima kasih banyak yang sudah ada di sini, yang sudah hadir di sini, yang sudah nge-share, sudah give me gift, dan sudah nge-like. Terima kasih banyak, kami sangat mengapresiasi. Dan Bapak Ibu semua, hari ini dalam waktu 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang istimewa, yang Bapak Ibu sudah pasti tahu siapa orangnya. Terlebih apabila Anda adalah agen Fonten, terlebih apabila Anda adalah leader dari Fonten, Anda harus tahu hari ini adalah agenda di mana direktur kita akan memberikan informasi yang tidak pernah beliau share dimanapun. Mungkin juga Budin belum tahu. Oke baik, untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk Coach Edi Sharma. Coach, luar biasa. Terima kasih sudah hadir, Coach. Terima kasih. Aduh, my pleasure. Wah, pleasure. Luar biasa. Coach Edi Sharma, kita akan ngobrol-ngobrol. Ya, ada banyak pertanyaan. Ini pertanyaan yang saya kumpulkan dari banyak agent, Coach. Oh, Ya, dari audiens. dari audiens yang hari ini nonton pengen lebih dekat dengan Coach Edi. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini rangkuman. Rangkuman juga ada pertanyaan ya beberapa yang mungkin Coach Edi juga, kok ada pertanyaan ini? Oh. Oke ya, Bapak Ibu semua, hari ini kita bersama Coach Edi akan ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol aja. Coach Edi Sharma, sebelumnya ini kita gimana kalau kita awali dengan kopi Vikafe? Wah, kopinya dulu. Harus ini. Kopinya dulu. Oke, kita silakan. Kopinya dulu. Teman-teman kebetulan di sini lagi hujan, jadi cocok ya, Coach. Vikafe memang mantap. Asik ya, Coach. Rasanya tuh beda. Rasanya beda. Apalagi yang udah bisa redeem ya, Coach. Kopi tapi bisa nge-redeem. Oke, baik. Coach Edi apa kabar? Saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah selalu baik, selalu sehat, selalu sehat, power. Alhamdulillah. Ini pertanyaan pertama nih, Coach. Woi. Wah, pertanyaan pertama. Jeng. Jeng. Coach Edi Sharma. Ini asal-usul seorang Coach Edi Sharma itu lahir, besar, di mana, dengan keluarga yang seperti apa, vibes-nya bisa diceritakan, Coach? Ini pertanyaan privasi sekali. Karena orang tahunya Coach Edi Sharma di panggung. Ya. Sebagai director, sebagai komposer, sebagai leader. Oke. Dan nggak banyak orang tahu. Gini Pak, saya lahir di kota yang mungkin orang belum banyak kenal Pak Anggi. Namanya Wonosobo. Wonosobo Kan orang nggak banyak kenal. Dan di Wonosobo pun bukan di kotanya, tapi di desa. Desa itu lereng Gunung Sumbing. Lereng Gunung Sumbing. Ya. Kalau dari jalan raya itu 2 km dari jalan raya. 2 km dari jalan raya. Naik ke atas. Iya, dan itu lewatnya hutan-hutan. Gitu. Ini berarti di daerah Jawa Tengah, Coach? Dia Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dia kurang lebih 2 jam dari Yogyakarta. 2 jam dari Yogyakarta dan naik lagi tuh ke atas. Iya. Transportasinya banyak, Coach? Adanya ojek aja. Ojek? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Dia nggak ada angkot, nggak ada bus yang ke sana, dia ojek aja sampai sekarang. Dan jalannya itu rusak. Bukan aspal, dia yang batu-batu. Batu-batu. Ya, I see. Kalau hujan begini, wah itu. Udah, licin. Ya. Licin. Itu jadi, daerah saya di sana. Jadi seorang Coach Edi Sharma dilahirkan dari sebuah kota. Desa kecil. Bernama Kota Wonosobo. Dulu saya bahkan nyebut saya dari mana itu saya malu dulu. Ya, karena saya pengennya saya dari Bandung gitu kan. Orang taunya keren gede gitu. Tapi sekarang jati diri harus diungkap memang apa adanya. Harus apa adanya, Coach. Dan Wonosobo orang nggak dengar, tapi mereka dengarnya Dieng. Ya, Dieng tahu. Hah? Saya pun tahu. Ya, sekarang viral sekali. Viral. Dulu kalau saya bolos sekolah itu ke Dieng. Dulu. Tapi sekarang Wonosobo jadi tenar, Coach. Karena Edi Sharma. Edi Sharma. Iya, luar biasa. Berarti besar di situ, Coach ya? Saya lahir di sana, orang tua dari sana, ayah ibu dari sana, dan besar di sana sampai SMA. Sampai sana? Jadi memang asli dari sana.
masa kecil Coach Edi Sharma dan sekolah itu berarti Di sana. di Wonosobo. Di Wonosobo. SD, SMP, SMA. Di Wonosobo. Di Wonosobo. Masa kecilnya di sana semua. Main pun di sana. Main di sana. Jadi ke Bandung memang merantau aja. Permainan favorit waktu kecil, Coach? Yang orang lain pasti nggak tahu. Ini Gen Z nggak tahu. Saya tuh jago main kelereng. Kelereng. Ah, tahu nggak kelereng? Tahu lah. Kelereng yang gini itu. Cetak. Nah, Saya orang Wonosobo bilang tuh titis. titis. Titis tuh kalau kelereng jauhnya gimana juga. Kalau saya incer cetar kena. Kena. Wah. Sampai ada satu waktu temen masa kecil saya main kelereng nangis parah, ngamuk gara-gara kalah sama saya. Kayaknya nggak bakal main lagi tuh. Sampai akhirnya di sana, saya kalau berangkat keluar dari rumah, saya bawa 2 kelereng. 2 atau 3 saya cuman Pulang bawa puang gembol, bawa banyak kelereng. pulang bawa aja. Dan sampai kelereng itu saya jual. Dijual lagi. 7, 100 rupiah dulu. SD kan? tuh. SD. 700. Berarti emang ya. Udah sampai dapat kadang 2000. Berarti emang dari SD udah ada Iya. sense jualan. Darahnya itu udah. Darahnya udah emang pengennya jualan ya. Iya. Luar biasa. Iya ya. Kalau sampai sekarang main kelereng sama saya, weh. Nah, berarti nih bentar lagi kalau Coach Edi ulang tahun, ngadonya tahu kan? Ngado apa? Kasih kelereng 2 biji. Ntar balik-balik sekarung. Luar biasa. Coach Edi tadi sudah cerita masa kecil SD, SMP, SMA di desa di Wonosobo, di lereng Gunung Sumbing. Bagaimana ekonomi keluarga pada saat itu, Coach? Wah, kalau cerita ekonomi keluarga, kakek saya itu orang kaya raya. Kakek. Ya, Kakek. kakek saya. Kalau di kampung saya itu terkenal sekali. Terkenal sekali, dan dulu beliau itu pedagang kuda. Pedagang kuda. Di tahun 50, tahun 45, itu pedagang kuda. Itu modalnya nggak dikit ya. Kuda loh. Bisa bayangin, kalau pedagang kuda sekarang berarti dia pedagang mobil. Iya. Harga kuda kan? Kakek nenek saya kemana-mana itu pakai kuda, keren. Pada waktu itu kuda adalah kendaraan bagus lah. Kendaraan bangsawan. Kendaraan bangsawan. Pada saat itu kan, Iya. pakai kuda. Nah, singkat cerita, warisan kayak saya ini habis, bro. Waduh. Sampai 7 turunan tuh. Turunan terakhir itu ayah saya. Berarti Coach turunan ke-8? Saya ke-8. Nggak kebagian. Nggak kebagian. 7 turunan, Coach Edi turunan ke-8. Nggak kebagian. Turunan ke-8. Nggak kebagian. Sampai satu waktu itu, tapi saya juga nggak bisa protes. Tapi nggak dapat apa kuda-kudanya itu? Nggak dapat. Nggak. Ayah saya keren. Waktu mudanya, ayah saya rambutnya kribo seperti Ahmad Albar. Oh, waktu itu favorit Waktu tuh, digituin tuh. Pakai motor trail. Oi. Motor trail, pakai kalungan tasbih. Saya lihat fotonya waktu itu, gagah. Gagah. Tapi berbeda dengan kehidupan masa kecil saya. Dan itu masa muda. Ketika pas saya SMP saja, kan 2 km pagi dari jalan raya itu ke mana? Dari rumah saya. Dari rumah. Harus jalan kaki. Karena kalau ngojek 7.000 waktu itu, bekal saya 3.000. Wah. Kan nggak biasa. masuk. Jadi saya harus jalan kaki. Teman-teman saya yang seusia dengan saya, mereka dibeliin motor sama keluarganya. Dan kebayang ya, usia segitu kan lagi gengsi, lagi Iyalah, pengennya Nah, di SMP cuman bisa apa ya, sambil jalan tuh nangis sendiri. Panas, lapar kan. Iya. Wah, Kesal sendiri. 6 tahun itu. Iya. Dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3, kemudian SMA kelas 1 sampai kelas 3 jalan. Tapi saya bersyukur Pak Anggi, dari situ, dari posisi saya jalan kaki itu, tepatnya kelas 1 SMA Pak Anggi. Kelas 1 SMA, saya jalan kaki kondisi bulan Ramadan. Jam 2 siang, harus pulang, panas pagi, Panas. lapar, Iyalah. nangis saya di situ lagi. Menangisi keadaan. Menangisi, why, kenapa hidup saya begini? Oke. Saya tidak berusaha marah kepada orang tua saya. Kenapa orang tua lain bisa beliin motor, Jadi tapi nangisnya menangisi keadaan aja. Keadaan. Situasi. saya nggak bisa marah karena saya tahu orang tua saya kemampuannya begitu, Sudah maksimal. sudah maksimal. Mereka itu nggak tahu harus bagaimana.
Mereka taunya berdagang, saya pulang, makan, tidur, berangkat, dan itu buat mereka itu sudah yang terbaik. Maka saya tidak menuntut apa-apa dari situ. Tapi di situ, di perjalanan itu Pak Anggi, saya nangis sejadi-jadinya bagaimana nanti masa depan anak saya. Usia saya 14 tahun, sudah mikir anak saya nanti. Seorang Edi Sharma muda bisa berpikir begitu. Usia 14 tahun. Kelas 1 SMA? Kelas 1, baru masuk SMA itu. Baru masuk SMA? Baru masuk SMA. Karena di SMP saya bisa dibilang dari satu angkatan itu, umpamanya satu angkatan itu 1.000 orang, saya peringkat ke 984 mungkin. Dahsyat. Iya. Dahsyat ya. Belakang sekali. Memang saya tidak ada harganya waktu. Saya merasa bahan bulian waktu di SMP. Tapi di SMA saya berpikir, ini kalau saya begini, mau jadi apa saya nanti? Itu nggak semua orang punya pemikiran begitu loh, Coach. Dan itu saya self-talk, Pak Anggi. Saya nangis, itu perjalanan dari jalan raya ke rumah saya itu kan hutan. Jadi kesempatan banget buat saya itu bisa nangis sejadi-jadinya. Teriak, nggak ada orang, wah kenapa hidup saya begini, wah saya harus berubah kalau begini. Tapi dari situ, saya menemukan, oke, saya harus rubah hidup saya. Itu usia saya SM 14 tahun, mungkin 13 tahun setengah. Luar biasa, Coach. Iya. Luar biasa, Coach. Di situ titik balik saya mulai, saya harus berubah. Saya nggak bisa begini saja. Apa bentuk berubahnya dari seorang Pertama, Coach Edi? perubahan pertama saya rubah pakaian saya dulu. SMA. Jadi lebih rapi. Lebih rapi. Biasanya orang kan keluar. Saya masukin, saya rapi. Rambut rapi. Sepatu pantofel. Saya nggak mau neko-neko. Yang kedua, saya rubah sholat saya. 5 waktu. Itu dia. Itu anak usia 13 tahun, 14 tahun, sholat 5 waktu, itu tuh hal yang saya merasakan waktu itu, susahnya minta ampun. Iya. Gitu. Tapi saya paksa diri saya harus rubah sholatnya dulu, karena hidup saya itu untuk itu, waktu itu. Iya, alhamdulillah. Saya rubah, dari situ mulai disiplin waktu sholat, dari situ sekolah nggak pernah terlambat. Disiplin ke sekolah. Iya, semua. Dan dari perubahan itu, Pak Anggi, usia 14 tahun, saya sudah berpikir 10 tahun ke depan saya mau bagaimana. Dahsyat. Sampai saya punya target, oke, saya usia 14 tahun, sekarang 14 tahun, tahun 15 saya jadi apa, 16 bagaimana, 17 bagaimana, sampai usia saya 24 tahun. Udah di planning? Sudah saya planning. Dan waktu itu, target saya SMA kelas 1, target saya harus menikah di usia 24 tahun, biaya sendiri, tanpa bantuan orang tua. Udah sampai ke nikah? Sudah sampai ke nikah. Coba, 14 tahun lagi ngapain? 14 tahun lagi ngapain, ayo? Ya, saya berpikir, Coach Edi 14 tahun udah nge-planning 10 tahun ke depan. Saya mau lanjutkan studi di mana, mau kuliah di mana. Iya. Dengan kondisi, saya bikin planning aja dulu. Iya, dengan keterbatasan ekonomi kan waktu itu. Keterbatasan semua. Tapi plan. Akhirnya, di perjalanan waktu, saya punya ide, Pak Anggi. Mensiasati pulang ke rumah jalan kaki panas. Setiap saya pulang sekolah itu waktu itu kan masuk jam 7, pulang jam 2 siang. Jam 2 siang, lagi panas-panas. Lagi panas-panasnya, saya nggak pulang dulu. Karena kan Coach Edi harus jalan kaki ya, naik ke gunung ya. Saya siasati dari SMA kelas 1 itu, akhirnya saya putuskan nggak pulang dulu, tapi kemana nih? Saya akhirnya pergi ke perpustakaan daerah. Setiap hari. Selama 3 tahun. Selama SMA? Kelas 1, kelas 2, kelas 3? Iya. Jadi jam 2 pulang sampai jam 5 sore, itu saya di perpustakaan. Itu ngapain, Coach? AC kan, dingin kan? Baca buku. Semua buku, itu saya cari semua. Berarti selama 3 tahun tuh lemari buku tamat. Saya sampai hafal buku ini di mana, buku ini di mana, buku ini di mana, saya sampai hafal. Luar biasa. Tepuk tangan. Jarang loh, maksudnya ada seorang Edi Sharma muda kok bisa kepikiran sambil nunggu waktu, memanfaatkan waktu dengan hal yang positif dan baca. Biasanya, Coach, usia 14-15 tuh nongkrong kan? Pasti. Teman-teman nongkrong. Saya nongkrongnya di perpustakaan sendiri. Pantesan Coach Edi tuh kalau ngomong sama siapa aja tuh nyambung. Iya. Karena banyak baca.
Itu tuh sambil nunggu matahari terbenam. Sambil menunggu matahari terbenam. Sebenarnya ngebaca itu, Pak Anggi, saya memaksa diri saya, Pak Anggi. Siapa ada orang hobi membaca, mana ada. Hobi, nggak ada hobi membaca. Hobi itu rebahan, Pak. Rebahan. Scrolling TikTok. Iya kan? Rebahan, santai nongkrong itu hobi. Itu, saya memaksa diri saya, bukan saya, kok jadi baca buku, bukan hobi, itu apa? Memaksa diri saya karena saya mau merubah kualitas hidup saya. Iya, yang tadi Coach Edi sempat sampaikan, perubahan itu dimulai dari benerin sholat, Iya. Lebih disiplin, lebih rapi, dan mulai baca. Dan saya paham itu pengetahuan saya harus luas. Karena saya tinggal di kota kecil, bagaimana saya bisa tahu Indonesia kalau saya tidak membaca? Waktu itu belum ada TikTok, belum ada Telegram, handphone belum ada. Dahsyat. Iya kan? Satu-satunya dari buku, di mana bisa membuka jendela dunia. Saya bilang, Perpustakaan daerah. Luar biasa sih, Coach. Itu saya buka. Luar biasa. Pulang jam 5 sore, matahari sudah terbenam, jalan kaki enak. Naik. Nyampe rumah maghrib, oke. Kadang-kadang sampai malam, habis maghrib itu, apalagi kalau masuk ke desa saya itu ngelewatin kuburan, Pak Anggi. Malam pagi, gelap gulita, ya jalan aja. Karena waktu itu nggak bisa nelpon atau Pak tolong jemput kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Jalan kaki aja, jalanin. Itu kehidupan saya waktu di situ. Jadi seorang Edi Sharma muda tuh begitu? Ya, karena bisa bayangin supaya saya tidak melihat teman-teman saya yang pakai motor pulang. Ya. Sakit hati loh waktu itu. Sampai pada saat itu saya berpikir begini, ini kalau sampai saya besar, penghasilan saya sama dengan orang-orang yang dibeliin motor sama orang tuanya. Sama nih, dia punya penghasilan 10 juta, saya punya penghasilan 10 juta, saya rugi. Saya berpikir gitu, Pak. Kenapa saya rugi? Kenapa rugi? Mereka pakai motor, mereka nggak capek jalan kaki. Loh, saya capek. Kalau sama, ya rugi. Rugi dong sayanya. Maka saya minimal, saya bisa membalas capeknya saya ini dengan income saya 10 kali lipat dari mereka, baru itu fair. Fair. Pemikiran saya. Benar. Karena effortnya lebih. Effortnya lebih. Gitu. Kalau penghasilan sama, nggak fair. Nggak fair buat saya. Keren. Itu pemikiran self-talk saya. Walaupun orang bilang, itu udah keren lah 10 juta di Wonosobo. Tapi buat saya, ini nggak fair. Saya harus lebih sukses. Makanya saya selalu narik limitasi saya. Narik limitasi. Pokoknya saya harus lebih dari yang pakai motor aja. Iya. Luar biasa. Gitu, Pak. Luar biasa. Coach Edi Sharma, dahsyat ya? Itu SMA. Itu SMA. Terus, kalau nggak salah kan waktu itu seorang Edi Sharma muda itu sempat merantau. Keluar dari Wonosobo. Memberanikan diri. Gimana ceritanya bisa sampai ke Bandung sih, Coach? Kenapa harus Bandung gitu? Kan masih banyak kota lain di Wonosobo, Jogja deket. Surabaya deket. Kenapa sih mesti Bandung? Singkat cerita begini, Pak Agi. Di SMA itu, saya kembali sedikit ke SMA karena ini nyambung dengan keberangkatan. Di SMA itu kan saya selalu belajar ya. Salah satu yang saya belajar itu saya selain baca buku, setiap habis sholat subuh itu saya setel radio. Radio? Di radio itu. Ingat nggak frekuensi? Saya kalau nggak salah 107, sekian FM. Radio apa tuh? MQ Radio. Oh, MQ. Itu ada setiap subuh itu ada ceramah dari Agim. Ngedengerin terus. Nah, sampai satu waktu yang saya ingat, beliau tuh bilang begini, setiap orang itu ada episodenya. Ini episodenya sedang berjuang, jalannya aja berjuang. Tapi nggak mungkin episodenya sedih terus. Pasti akan ada episode yang bahagia. Sampai sekarang saya masih ingat, saya akan buat episode kehidupan saya. Makanya itu, dari situ saya rancang 10 tahun itu. Kelas 1 berarti saya berubah, saya harus jadi apa yang paling sukses di kelas 1 SMA? Ketua kelas? Ketua kelas, paling sukses kan? Ketua kelas ranking 1. Paling sukses. Itu udah... Saya gas, Pak Anggi. Luar biasa. Saya gas gimana caranya pakaian di ini semua. Akhirnya saya jadi wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas, ranking 2 atau 3 gitu. Fine. Tapi singkat cerita kelas 1 SMA itu ada pemilihan ketua OSIS. Ketua OSIS? Saya terpilih sebagai wakil ketua OSIS kelas 1. Kelas 1. Wakil ketua. Karena belum boleh. Ada, nggak boleh. Belum ketua boleh. OSIS kelas 2 kan? Minimal kelas 2. Saya ingat waktu itu ketua OSISnya Kak Rini, saya wakilnya.
untuk prestasi anak kelas 1 yang langsung nusuk ke wakil ketua OSIS, oke Ya. lah. Oke. Berarti terkenal dong? Di situ terkenal. Satu sekolah Terkenal dong? Banyak yang ngefans ya? Memang saya itu dari dulu. Oh iya, bisa aja. Oke. Naik kelas 2, apa yang paling harus saya sukses kelas 2? Naik jadi ketua OSIS. Ya. Jadilah ketua OSIS. Itu Ranking 1. Ketua OSIS zaman kita dulu tuh udah yang ngefans tuh nggak cuman adik kelas tapi guru-guru juga. Ranking 1, Bro. Plus ada lagi. Jadi di sana itu ada perkumpulan para ketua OSIS se-Kabupaten Wonosobo. Wih, jadi sekolah-sekolah semua ngumpul ketua OSISnya. Dikumpulin semua. LDKS tuh. Sama kementerian apa gitu waktu itu tuh? Kemendikbud biasanya. Kemendikbud. Di bawah Dinas Pendidikan. Iya. Dikumpulin, membentuk forum namanya FKPW, Forum Komunikasi Pelajar Wonosobo. Pelajar Wonosobo. Ketua OSIS semua. OSIS, pemilihan ketuanya, saya ketuanya, Bro. Luar biasa. Ketua OSIS se-Wonosobo, Coach Edi ketuanya. Ini udah Number best one. of the best gitu. Sampai kan sekolah itu di wilayah itu ada sekolah favorit ya. Ada. Sekolah favoritnya itu ikut jadi anggota saya. Oh, dahsyat ketua favorit, sekolah favorit, Iya. jadi anggota. Jadi kalau teman-teman saya yang SMA ngelihat, mereka ingat. Iya, langsung Iya. flashback. Nah, kemudian saya berpikir juga, kelas 3 SMA, waktu itu bro, kelas 3 SMA, waktu itu ada ujian nasional yang itu oleh sistem. Iya. Itu nggak bisa diotak-atik sama guru. Nggak Itu bisa. harus bener sistem. Iya. Nilainya harus bener. Karena angkatan kita tuh, kalau nggak salah Iya. pertama computerized. Ya. Computerized. Dan waktu itu, saya berpikir, kalau saya sampai gagal nggak lulus SMA, maka rancangan 10 tahun saya akan Molor. delay 1 tahun. Iya, karena ngulang. Bisa jadi delay 1 tahun itu lama bro. Bisa jadi ini berantakan nih rancangannya. iya, yang udah Oke, flow solusinya bagaimana? Saya keluarkan semua organisasi saya. Kan kelas 3, dari kelas 3 kan udah mulai vakum saya tuh. sudah vakum semua organisasi. Fokusnya apa kita dulu tuh? Fokusnya Eptanas ya? Eptanas. Eptanas ya kita dulu. Bro tahu di kamar saya bro, rumus semua bro. Sini rumus matematika, rumus bahasa Inggris, rumus bahasa Indonesia. Wow. Karena 3 itu. Ya, memang 3 itu. Seserius itu saya menjalani hidup bro. Karena rancangan 10 tahun saya nggak boleh gagal. Ini benar. Ini benar nih, ini benar. Nggak boleh gagal. Part ini benar karena semenjak saya bergabung dan selalu dengan Coach Edi, selalunya Coach Edi, bro, well preparation. Bro. Iya. Bro, well preparation, bro. Bro, well preparation tuh. Itu dari Edi kecil Sharma ternyata. Muda. Adik saya tahu. Kalau adik saya nonton, tahu. Oh, ini Tika. ada nonton nih, Dika nonton. Tika. Oh, Mbak Dia Tika, yang Mbak Tika nonton. tahu. Rumus semua. Jadi sampai bagaimana rumus itu nempel di otak saya. Dan alhamdulillah lulus. Karena itu nggak ada bantuan. Emang bener harus divisualisasikan Iya. ya, biar kita Saya lihat tulis. terus. Luar biasa. Gitu bro. Segitunya. Segitunya. Edi Sharma Muda. Singkat cerita, sampai lulus SMA, Mm-hmm. saya lulus SMA itu 16 tahun. Memang saya termuda di Muda angkatan banget saya. ya? Termuda di angkatan saya. Kayaknya 17 tahun umur kelas berapa? Rata-rata 17 tahun. Iya kan? Saya 16 tahun. Dan setelah lulus SMA, saya kemana ya? Untuk mengisi kekosongan, saya jadi guru bro. Jadi guru. Ya, jadi di kampung saya itu ada SD, madrasah, Madrasah. dan kebetulan kepala sekolahnya itu salah satu saudara saya minta saya ngajar. Saya jadi ngajar wali kelas anak kelas 4. Mas Edi bantuin. Halo anak-anak. Iya. Ya ampun, berarti lulus sekolah jadi guru. Jadi guru. Masih muda itu loh, Masih Coach. muda, sangat muda 16 tahun. 16 tahun Tapi udah ngajar. di sekolah itu saya membawa perubahan, bro. Hari Senin dulu nggak ada upacara, saya bikin upacara, semua guru ikut. Pakaian saya benerin semua. Itu usia 16 tahun. 16 tahun bisa merubah Satu sekolah. sekolah. Budaya satu sekolah. Saat itu keren loh, Coach. Saat itu keren. Saat itu keren. Tapi saya merasa Punya ini ide dan kurang ini. Kurang ini. Apa yang harus saya lakukan lagi? What I have to do? Dan sampai akhirnya saya berpikir, waktu itu di usia 14 tahun saya harus keluar hijrah nih. Keluar dari Ini nyambung Wonosobo. ke pertanyaan ya. Karena saya berpikir gini bro, ini kaitannya dengan waktu saya merancang 10 tahun di usia saya 14 tahun. Iya. Wonosobo ini kota kecil, saya yakin perputaran uang di sana kecil. Kecil.
sedikit. Dibanding yang lain. Berarti saya harus pindah ke kota di mana perputaran uangnya besar. Bandung, Jakarta, Surabaya, triliunan. Kalau orang saya merantau, orang-orang di Wonosobo merantaunya itu pilihannya itu Jakarta, Jogja, kemudian Hong Kong, TKI. Taiwan, TKI. Iya, Singapura, Singapura. TKI. TKI. Ya? Pilihannya itu. Saya pilih mana? Saya pilih Bandung. Kenapa? Bandung ada Agim. Nyambung itu, ya. Nyambung Karena Coach Edi selalunya setiap pada subuh dengerin radio MQ. Dan saya dengar katanya Bandung itu dingin, nggak panas. Katanya pengen waktu membuktikan. itu. Ngebuktiin. Biar nggak beda-beda amat ya. Singkat cerita saya ke Bandung, bro. Berangkat ke Bandung, saya ingat banget. Saya pamit sama ayah saya, Pak, Mas Edi mau merantau, Mas Edi mau merantau ke Coach Bandung. Edi anak pertama? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oh, berarti ini panutan adik-adik. Ya, adik saya ada Tika, dia 2 tahun di bawah saya. Kemudian adik saya lagi ada Dika. Dia 15 tahun di bawah saya. Oke. Ya, berarti bertiga aja nih keluarganya Coach Edi. Dan pamit orang tua, kamu mau ngapain ke Bandung? Kaget juga Bapak ya? Minta doanya supaya Mas Edi bisa sukses. Mau kerja, kuliah, punya semuanya. Yang penting keluar. Banyak impian. Oke, kalau begitu Bapak izinin ini uang buat bekal kamu. Waktu itu tahun 2005. Ingat nggak Coach, bekalnya berapa dari Bapak? 150.000. 150.000. Saya ingat banget. Singkat cerita, kemudian saya berangkat ke Bude, pamitan. Kakaknya ayah saya ke Bude, Edi mau pamit, mau merantau ke Bandung. Oh, mau ngapain? Mau cari kehidupan, kerja, mungkin nanti bisa kuliah. Dibekelin sama Bude 30.000. Bude 30.000. Total bekal saya 180.000. 2005. Bro bisa bayangin, 180.000. Saya harus sukses. Saya harus daftar kuliah, punya perusahaan, punya mobil, punya istri, punya rumah, punya semuanya. 180.000. Dahsyat, ini merantau ya. Saya punya saudara jauh di Bandung. Ikut mereka dan tinggalnya di kosan 3x4. Wah. 3x3. 3x3 itu kecil, setengah ini. Setengah ini. Tidur di situ, makan di situ, semua di situ. Dan dengan bekal 180.000. Singkat cerita, saya belum dapat kerjaan, bro, di Bandung. Terus 180.000, waktu itu uang saya habis tinggal 60.000 belum dapat kerjaan. 40.000 belum dapat kerjaan. Udah kepake 40.000. Wah, gimana nih caranya? Oke, saya nggak boleh. Saya berbekal saya sebagai ketua OSIS, ketua ini, ketua itu di Wonosobo kan. Komputer saya bisa waktu itu. Oke, ini 40.000 saya harus bisa nih. Gimana nih? Beli kemoceng. Beli kemoceng? Beli kemoceng? Ngapain? Apa sih ini suka out of the box nih kalau Coach Edi? Apa sih untuk sukses? Punya perusahaan, duit 40.000 lagi, beli kemoceng. Apa Coach ini ngapain Coach? Saya mau di lampu merah, bro. Ya salah. Sempet begitu? Sempet terpikir. Tapi beli nggak? Kejadian nggak beli kemoceng? Ini nggak ada yang tahu nih. Karena istri saya belum nggak tahu. Budir tahu nggak? Coach Edi beli kemoceng. Saya mau beli kemoceng. Itu kan di lampu merah itu yang ngelapin itu. Bersihin kaca supaya mobil. bisa dapat uang, bro. Oke. Gimana? Ini 40.000. Kalau saya pulang itu tiketnya 90.000. Nggak cukup. Pulang aja nggak bisa. Iya bisa. Gimana ya Allah? Oke, sebelum saya beli kemoceng, saya sholat dulu. Sholat di masjid dan saya nangis di situ. Oke. Nangis saya ingat banget di Masjid Baitul Amal. Belakang saya nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, ini gimana? Saya nggak punya siapa-siapa. Saya hanya bergantung pada Engkau. Uang tinggal 40.000. Saya ngomong begitu. Iya. Di dalam doa, uang tinggal 40.000. Ngobrol. Seperti saya itu ngobrol sama Allah waktu itu. Uang tinggal 40.000. Pulang ke Wonosobo 90.000. Nggak cukup. 40.000 kalau saya buat makan sehari 10.000. Itu udah yang paling mewah. sederhana, bro.
makan sehari 10.000 berarti sekali makan 3.000 itu nasi kuning bro. Oh, iya. Nasi kuning nggak pakai apa-apa. Iya, 3.000. Sama kerupuk aja Iya, satu. 3.000. 3.000. Makan nasi kuning. Nasi kuning. Ya. Itu cuman bertahan 4 hari bro. Oke. Setelah ini apa? Yes. Kan, saya bener-bener di situ nangis. Gimana nih? Nggak bisa nih. Saya pasrahkan semua pada Engkau ya Allah. Yes. Tunjukkan jalan. Singkat cerita Apa yang terjadi? saya selesai berdoa, Masya Allah. DKM Masjid Baitul Amal. Saya ingat waktu itu Pak Usep namanya. Pak Usep. Mas Edi bisa renang? Hah? Dia tanya gitu. Iya, terus? Oh bisa Pak. Besok pagi bisa bantuin saya? Ngapain Pak? Ngajarin anak-anak renang. Ternyata dia guru olahraga. Oh. Di SD di Pasar Kordon. Bahwa mereka renang di Bikasoga. Ngajarin renang paginya itu dijemput sama dia. Dapat makan juga bro. Waduh. Selesai itu dibekelin bro. 60.000 bro. Alhamdulillah. Bisa hidup. Bisa hidup sekali pertemuan tuh. Sekali pertemuan bro. Ternyata itu apa? Besoknya lagi. 3 hari berturut-turut bisa hidup bro. 60, 180. Jawaban 180.000. Gaya bro, bisa makan bakso bro. Biasanya makan nasi kuning 3 kali, makan bakso ini. Bakso, yoi. Alhamdulillah. Singkat cerita sampai ada tetangga kosan. Sekarang jadi tetangga saya, namanya Teh Imas. Beliau bilang, itu di sini ada lowongan kerja di garment ternyata. Oke, nggak apa-apa. Apapun pekerjaannya saya ambil. Bikin lamaran semua dari uang yang itu. Iya. Bikin lamaran, diterima, dapat gaji bro. Di garment. Di garment. Saya mikir apapun pekerjaannya akan saya ambil. Sebagai? Waktu itu keren banget begini. 2005 Oktober, berarti 2006 awal, itu saya kerja. Sama HR-nya bilang gini, kamu digaji 750.000 ya sebulan. Tahu nggak saya bilang apa? Itu uang semua. Itu uang semua. Iya. 750.000. Ternyata di sana saya sebagai kuli bro. Sebagai kuli? Kalau ada bongkar muat, nih kayak bongkar muat mobil box, nurunin mobil barang, truk, nurunin barang sendirian bro. Ya. Bongkar, ambil. Kalau mau naikin sendirian. Pakai troli, pakai apa. Makanya sekarang kalau saya ngeliat anak-anak pakai troli, tak ajarin cara pakai troli. Beloknya tuh begini bro. Ini. Saya lincah banget ngendalin troli. Ternyata sempet ya, Coach Edi Sharma tuh. Iya, tapi di situ saya berpikir ini episode saya. Ya. Saya akan menikmati episode ini dan saya kerja di situ sebagai, katanya di situ namanya operator produksi, tapi pekerjaannya begitu. Tapi saya nikmati. Oke, berbekal ini semua saya akan bisa survive. Saya berpikir menghitung pakai angkot dari kosan saya 750.000 bro. Detail saya orangnya bro. 750.000, bayar kosan 750.000, sisa segini, makan segini. Ini kalau saya jalan pakai angkot nggak bisa, nggak cukup. Angkot PP sekian, sebulan sekian nggak cukup. Oke, solusinya saya harus beli sepeda. Jadi pakai sepeda? Pakai sepeda bro. Dahsyat. 2 tahun lebih saya pakai sepeda. Di garment itu? Teman-teman pada pakai motor semua, biarin. Ini perjuangan saya, fase saya. Dahsyat. Berangkat pakai sepeda, pulang pakai sepeda. Dahsyat. Dahsyat. Berhitung supaya transport nggak jadi masalah buat saya. Iya. Kalau saya mau jalan kemana-mana ngelihat Bandung, saya pakai sepeda. Supaya saya nggak malu, saya pakai sepeda, pakai kacamata, pakai helm. Selalu ada ya? Selalu ada port of the box ya? Out of the box selalu ada ini? Waktu itu sudah ada handphone, poliponik, dengerin radio, pakai handsfree. Udah, asik aja menjalani itu. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun, sampai singkat cerita, oke, ini garment, brandnya saya kasih tahu, nggak apa-apa sebutnya, 3 Second. Oh, 3 Second Great Motley. itu oke lah 3 Second. Saya lihat bosnya 3 Second, keren banget bro. Gagah, masih muda, keren. Oke, gimana saya caranya? Saya dari kuli tuh. Gimana caranya saya bisa jadi bos kayak dia? Oke. Saya pelajari semua bro tentang garment. Mulai dari beli bahan, jenis-jenis bahan, jahit, sablon, QC, sampai pemasaran, packing, sampai saya pelajari semua. Wah, itu end to end ya? Saya pelajari semua. Dahsyat. Karena saya pikir ini mungkin jalan saya untuk sukses. Jadi seperti dia. Iya.
rupanya itu perlu modal gede. Gede. Rupanya perlu modal gede. Aduh, nggak bisa nih. Sambil kerja jadi itu. Saya mikir lagi apa yang bisa bikin saya sukses ya. Kalau saya kerja begini terus 750.000 naik jadi 1 juta, ini nggak sukses-sukses ini. Kuliah aja saya nggak bisa. Dan gimana nih caranya? Oke, ada pemilihan model, bro. Pemilihan model. Pemilihan model. Casting. Modeling Di mall. Oke, ikutan. Catwalk. Oke. Saya daftar, bro. Daftar, belajar jadi model, latihan di situ. Beberapa bulan latihan jadi model, makanya saya jalan jadi model bisa. Iya. Saya baru tahu ini. Iya. Pasti banyak yang baru tahu juga nih. Itu kalau nggak salah dulu dari MD Entertainment. MD, tahu kan? bagus itu. Iya, pemilihan model yang nanti kalau model terpilih, ini jadi artis. MD Entertainment itu Punjabi Iya, bersaudara. dan itu jadi artis, jadi apa? Film layar lebar. Masuk Pikir PH. saya, oke, ini jalan saya mau sukses. Ya. Kan gitu. Terus sukses. Cari cara. Kalah, bro, rupanya tampang saya pas-pasan ya, gimana, bro? Sudah. Enggak. Kalau enggak gitu kan bukan di Poten, dia bakalan Iya. modeling. Iya, dan ternyata kalah karena di sana waktu itu yang dipilih itu impor. Impor apa? Indo. Yang blasteran mukanya Blasteran. mirip-mirip bule. Waktu itu ingat banget seangkatan saya itu ada blasteran Uzbekistan sama Belanda. Wih. Wah, Ganteng dia ya. jadi artis. Ganteng. Sampai sekarang saya pernah lihat dia jadi seangkatan dengan saya. Oh, berarti masih lah, masih aktif ya? Masih aktif. Oke. Modeling Oh, ya. dia jadi oke. Good. Berarti bukan saya di sana. Bukan. Oke. Saya nggak bisa jadi model berarti. Dan itu udah tuh selesai. Dan masih di garment. Masih di Garmen. Oke. Terus Nyari-nyari cara, nyari jalan lagi. Heeh. Oke, kalau itu nggak bisa, ini yang keren. Ini apa? Saya daftar jadi KDI, bro. Ini out of the box. Kontes Dangdut Indonesia, bro. KDI. KDI. Saya ikut audisi, bro. KDI. Nyanyi, Supaya, coach. supaya saya sukses, apapun akan saya lakukan, yang penting saya sukses. Bu piye carane? Mbah piye caranya? Apapun. Modeling sudah. KDI. KDI, bro. Berarti audisi dong? Audisi. Lolos nggak? Waktu itu di Hotel Jayakarta. Ah, lolos. Jakarta Oh, Dago. Dago. Audisi. Wah, ribuan, bro. Pasti. Ikut ngantri, bro. Pasti. Dalam benak saya, oke, ini jalan saya sukses. Oke. Yes. Begitu sampai saya, KDI kan, nyanyi, bro. Nyanyi. Nyanyi apa, coach? Saya nggak mau cerita Oh, dulu nyanyi apa. oke. Nyanyi, belum selesai nyanyi di stop. Udahan gitu. Ya, udah. Cukup. Aduh, saya ketawa aja. Rupanya bukan ini jalan saya sukses. Tadi bukan KDI. Bukan KDI berarti. Berarti banyak yang baru tahu nih ya. Coach Edi ternyata pernah ikutan casting model Hah. dan KDI, KDI. kontes dangdut. Waktu itu belum ada Indonesian Idol, bro. Oh, belum jauh. Kalau ada Indonesian Idol mungkin saya juara. Afi lagi tren-trennya tuh. Iya. Puncak gemilang cahaya. Singkat cerita di situ oke enggak ini. Dan waktu SMA itu dulu saya sering nge-break. Radio break. Oke, break. Break-breakan ya. Itu saya bisa untuk saya bisa jadi penyiar radio. Oh, sempet juga Akhirnya magang. iya di Jadi Wonosobo. penyiar. Di Wonosobo. Nah, ke Bandung siapa tahu saya bisa jadi penyiar radio. Oke lah, mungkin jalan sukses saya di penyiar radio. Luar biasa. Masuk lagi penyiar radio, ternyata gagal lagi, bro. Aduh, gimana ini? Kok sini gagal, gimana ini? Model gagal, KDI gagal, penyiar radio gagal. Terus saya tuh mau jadi apa ini sebenarnya? Masa saya mau, saya kerja di pabrik sebagai begini terus gitu. Ada yang salah ini. Oke, kalau begitu apa nih? Singkat cerita, ada orang yang posisi di garment itu lebih tinggi dari saya, bro. Yang saya itu pengen jadi posisi dia. Oke. Dia resign. Nah, peluang dong. Why? Kenapa dia resign? Bukan peluang di pabrik itu saya lihat. Why? Kenapa dia resign? Kenapa dia resign? Itu adalah posisi yang saya mau, tapi kenapa dia nggak mau? Ada yang salah. Saya tanya, Mas, kenapa resign? Saya mau buka apotik. Oke. Loh. Buka apotik, mau bisnis apotik. Oke, saya ikutlah. Oh gitu. Nah, ikutlah.
Ya, jadi ini cara saya sukses. Singkat cerita dia datang ke kosan, bla 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 bla, presentasi MLM bro. Presentasi MLM. Singkat cerita dia undang saya ke satu seminar bisnis. Waktu itu yang hadir itu ada leader hebat dari Sukabumi, tapi beliau udah almarhum. Beliau bilang begini, saya berjuang dari nol, saya berjuang setengah mati. Ini saya banget nih. Saya bilang ini saya banget nih. Saya mikir, kalau saya mau sukses seperti ownernya 3 Second harus punya modal besar. Dan modal Saya nggak punya. Kalau saya mau lolos jadi aktor, model, saya harus ganteng. Saya pas-pasan. Iya kan? Kalau saya mau lolos KDI, suara cengkok saya harus kayak Nazar. Iya. Sedangkan saya enggak. Radio nggak masuk. Yang punya kemauan keras saja dan modalnya nggak besar, ini. Oke, berarti mulai masuk ke network di marketing. Situ, oke. Saya bilang kan, apapun akan saya lakukan, yang penting saya sukses. Berarti udahan dari Garmen? Masih di Garmen. Oh masih. Singkat cerita, berarti ini jalan saya sukses. Itu awal kali kenal network marketing. Ini jalan saya sukses nih. Karena ini pas banget dengan saya. Yeah. Tampang pas-pasan, suara biasa, semua nggak masuk, modal nggak ada. Berarti ini cara saya sukses. Saya seriusin bro. Karena cuman saya perlu kemauan keras. Karena dia cuma punya kemauan keras. Dan itu bisa. Siapapun. Coach Edi banget tuh. Siapapun saya banget. Saya bilang apapun akan saya lakukan. Yang penting saya bisa sukses. Yang penting tidak melanggar Pancasila dan Undang-Undang 45. Iya kan? Gitu bro. Yeah. Akhirnya saya mencoba berjuang di network marketing. Saya ingat waktu itu 2018. 2008 kayaknya. 2008. Ya. 2008 mulai berjuang. Wah, orang ngomong apa terserah lah gitu. Mau ngomong, mau habis kerja, saya kerja lagi. Habis kerja dan alhamdulillah waktu itu udah bisa beli motor, bro. Oh, oke. VGR, inget nggak? VGR. Ya, VGR. Dulu ada bro juga. Saya udah mulai masuk ke part acara ceritanya Coach Edi itu. Wah, singkat cerita ini kok asik nih gitu. Saya nggak peduli orang ngomong apa, yang penting saya bisa sukses. Saya mau jadi orang seperti itu, yang naik panggung, yang bisa cerita, yang sukses. Yes. Tang. Keren bro, saya kerja sambil ini keren tuh. Naik bro, sampai singkat cerita, bonus saya di ini lebih besar dari gaji saya. Di Garmen? Iya. Wah, udah mulai nih, seriusin bro. Resign bro. Resign dari sini. Ini jalan hidup saya. Okay. Rupanya impian tak seindah kenyataan. Iya. Setelah saya resign, loh kok malah turun bisnis? Waduh. Bonus nggak ada. Sampai akhirnya saya sampai 3 hari nggak makan bro. Karena waktu itu saya ingat habis seorang Edi Sharma sempat 3 saya habis hari MC training. Karena kan dulu kita sama-sama nih lahir dari dunia MC kan. Iya. Habis nge-MC training, bro. Trainingnya keren, pakai jas, pakai dasi keren, tapi duit tinggal 4.500. Waktu itu bensin 4.500. Iya, benar. Bensin habis, bro. Motor habis. Buat beli bensin, uang tinggal 5.000. Bensin 4.500. Kalau saya lapar banget, kalau ini makan, bensin nggak keisi. Kalau saya ngisi bensin, nggak bisa makan. Saya pilih apa? Oke, saya pilih bensin. Karena dengan bensin siapa tahu saya bisa kemana nanti, saya bisa makan. Pilih bensin sampai 3 hari bro. Allahu Akbar. Tapi saya nggak bilang ke orang tua saya. Kalau orang tua saya bilang pasti mereka akan transfer. Tapi buat saya, sekali saya layar terkembang pantang surut ke belakang. Saya nggak akan kasih tahu bahwa hidup saya di Bandung itu sebelangsak itu. Berarti emang dengan modal 180.000 itu ya? Itu nggak boleh, nggak boleh minta lagi. Kalau bisa pun saya transfer. Gitu bro. Sampai singkat cerita akhirnya alhamdulillah berkembang. Sampai bisa makan setelah 3 hari. Udah gitu jalan lagi. Sampai sekarang. Luar biasa. Dahsyat ya. Dahsyat ya. Teman-teman semua, ternyata seorang Coach Edi Sharma itu pernah 3 hari nggak makan, pernah jadi kuli panggul, nurunin barang di truk ya di perusahaan Garmen. Makanya sekarang kalau bro lihat, saya
bekerja, orang bilang saya sekarang direktur ya. Saya ngangkat kursi pun biasa aja, bro. Iya benar sih. Bro tahu sendiri kan? Tahu lah. Santai aja angkat kursi, ayo angkat kursi. Tahu. Emang cuman Coach Edi Sharma satu-satunya. Saya juga dari beberapa perusahaan. Cuma Coach Edi yang santai aja. Ngangkut kursi, benerin ini. Iya. Matiin lampu oke. Matiin lampu. Nurunin barang dari truk pun. Ayo kita gas bareng-bareng. Bantu rapiin kursi. Ais. Karena memang saya lahir dari situ. Iya. Berarti saya sekarang tahu jawabannya. Itu udah apa ya? Udah Naluri. Pengennya ngebantu. Nggak bisa kalau kemudian, begini. Nggak bisa nunjuk. Saya tergantung posisi. Kalau memang saya harus tegas begitu, saya lawan begitu. Tapi kalau pas lagi santai, saya... Oke, luar biasa. Gitu, bro. Berarti seorang coach itu mengawali karir profesionalnya. Nah, dari situ saya mikir, kan udah nggak kerja. Balik lagi malu. Saya nyari kerjaan apa ya? Itu pas bisnis lagi turun kan? Lagi turun. Saya harus balik lagi kerja ini. Kalau enggak, saya pulang, berarti saya gagal. Berarti balik kuadran kanan nih. Balik kuadran kanan. Saya harus kerja. Saya pulang, berarti saya gagal. Gagal. Singkat cerita, saya daftar. Saya itu kan SMA-nya akuntansi, bro. Oke. SEMEA. Semea. Akuntansi. Saya jago di akuntansi, ranking 1, bro. Pembukuan dong. Pembukuan. Bikin Saya bikin raca, lajur, raca apa saya bisa. Cari iklan PR. Nah, PR sama Tribun kan. Yoi. Nyari lamaran di situ. Bandung pikiran rakyat pasti. Pikiran rakyat atau Tribun. Bikinlah masukin lamaran, keterima. Saya jadi akuntan. Nah, di mana? Waktu Di itu spill nggak? Boleh nggak? Boleh spill nggak? boleh. Apa? Perusahaan PT Heartland Medica Husada. Masih ada nggak? Kayaknya Udah nggak? masih ada. Oh, masih ada? Dia perusahaan asuransi. Asuransi. Tapi asuransi yang ini, yang untuk corporate. Oke. Berarti emang dia B2B ya? B2B. Corporate ya, bukan personal. Dia perusahaan Delami yang masuknya, terus perusahaan KHTek. Sebagai accounting. Saya sebagai accounting. Berapa salary? 750.000. Sama aja. Cuman bedanya duduk agak santai, ruangan AC. Yang Padahal penting- penghasilannya sama kayak kuli panggung. Yang penting ada. Tapi di situ, bro, saya nggak apa-apa karena ini untuk landasan saya Iya. kerja. Tetap bisnis network Sukses marketingnya saya masih. harus MLM, Oke. kan? Sampai singkat cerita, bro, ada nggak orang yang saya ke teman-teman saya pasang status Facebook, status BBM waktu itu, BlackBerry. WhatsApp teman-teman yang lagi jalanin MLM, silahkan prospek saya. Nyerah apa nantangin. Bukan nantangin, memang nyari. Oh, nyari, ayo prospek saya dong. saya prospek saya dong. Saya lagi kerja di Heartland, kemudian jadi accounting. Saya nyari MLM. Ini nggak bisa kalau cuma gini doang. Saya harus sama MLM. Nyarilah MLM. Prospek tak di prospek lah banyak masuk. Singkat cerita ada yang saya pilih. Ini keren nih. Apa tuh? Pernah denger, bro, kayaknya. Dan waktu itu rame juga. Apa tuh? PT Glovisia. Oh, tahu. Kan? Tahu. Glovisia. Yang prospek saya Parudi Santoso Topas. Oke. Kan? Saya gas, bro. Pengalaman di ini semua saya gas. 3 bulan dapat motor besar, bro. Bonus saya Heartland 750.000 1 bulan. Saya dapat seminggu 750.000, kadang 1,5 juta. Di MLM itu. Berarti 3 juta sebulan. 5 juta lebih, bro. 5 Hampir juta. 10 juta. Waktu itu. Plus Motor gede. motor gede. Bulan pertama itu 750.000 seminggu, naik lagi 1 juta, naik lagi 1,5 juta seminggu. Seminggu kan bonusnya dia mingguan waktu itu. Wih, udah mulai. Memang darah apa ya? Sakau. Saya itu sakau sukses. Sakau sukses. Sakau. Saya kerja itu hanya untuk landasan biar saya bisa hidup aja. Kalau setidaknya kalau saya jatuh, saya masih sebagai accounting. Tapi untuk saya sukses, saya punya MLM nih. Oh, berarti emang udah jalur sukses tuh emang harus di network. Saya tahu di Wak. MLM. Network marketing. Dari situ, singkat cerita 3 bulan nih. Bulan keempat, bro, saya mau dapat BMW, bro. Wih, jadi Kalau di Volten, redeem 3.000 rupiah. Kan? Mau dapat BMW. Udah mau dirayakan, kita mau bikin recognition. Perusahaan tutup, bro. perusahaan tutup. Perusahaan tutup. Gimana ini? Perusahaan tutup. Iya. Terus gimana nasib jaringan? Iya, mau gimana? Mau gimana? Masalah, bro. Waduh, gimana ini masalah? Bubar dong. Bubar.
singkat cerita, akhirnya saya nggak ada MLM. Kemudian Heartland saya sudah resign. Karena ini udah keren banget soalnya, udah. Karena udah leader. Masa depan sukses tuh udah kelihatan banget. Jadi yang apa namanya accounting tadi resign dong berarti ya. Resign. Sampai di situ saya tahu dari teman saya ada Job Street namanya. Job Street. Job Street. Saya nyari-nyari lowongan-lowongan Job Street. Dapat di bank. Bank. Berarti Rada Coach Edi lebih Sharma keren. muda itu juga sempat kerja di bank. Saya di Bank Danamon. Dari Bank Danamon saya rada lama saya di Danamon. Kemudian itu sudah rada mending kan. Pemikiran tuh sudah agak oke gitu. Berarti kontrak ya di Danamon ya. Kontrak. Dan kemudian pindah ke Bank Mega. Bank Mega TSM. Iya. Saya di lantai 6. Dahsyat. Wah, lama di situ, Bro. Ya, Dan belum dan di network sana marketing. Belum dapat lagi karena saya agak trauma dengan perusahaan lokal waktu itu. Karena ditinggal pergi ya. Aduh, menakutkan. Iya. Oke, saya coba nanti kali di sini dulu gitu. Di Bank Mega itu saya sudah begitu saya masuk diterima di Bank Mega, saya langsung kuliah. Oke. Ambil kuliah di IT. Akhirnya impian satu-satu sudah mulai ya. Saya mulai menata lagi nih. Itu udah memutuskan untuk menikah belum Coach waktu itu? Belum ya. Jalan saya sudah mulai bener nih. Oke, berarti intinya saya nggak boleh keluar kerja, tapi saya harus MLM. Oke, tetap tuh. Tetap. Dua ini harus tetap. Tetap tuh ya. Nggak boleh enggak. Jadi harus network marketing Nah, tetap nyari. di sela-sela ini saya sambil mencari Dapatnya prospek waktu itu dapat perusahaan nggak begitu jelas juga. Nggak begitu jelas juga. Tapi tetap sambil jalan. Setidaknya untuk maintain semangat. Ya. Maintain semangat di MLM. Nah, di bank karir bagus. Saya bayangin, Bro, teman-teman di bank waktu itu kita punya target 1 bulan. Target 1 bulan saya beresin seminggu. Gokil, KPI-nya mantap banget itu. Mantap banget. Seminggu dan saya sudah punya cadangan untuk closingan bulan depan. Gokil. Kenapa? Karena Santai saya dong. berpikir. Berarti bisa ngerjain network marketing. Iya. Saya sudah ambil network marketing dari Malaysia waktu itu. Oh, sudah. Di Bank Mega, sudah. Karena saya berpikir, oke, pekerjaan 1 bulan, berarti saya bisa nih. Karena saya berpikir otak saya ini nggak hanya ngerjain satu pekerjaan saja, ini bisa banyak. Pekerjaan 1 bulan saya beri seminggu, 3 minggunya saya kerjain MLM. Wow. Nggak ada masalah. Karena kan Tapi udah dapet ya waktu itu ya? dapat kerjain, Bro. Kerjain lumayan MLM ini akhirnya berubah. Ada perusahaan dari Surabaya, saya join situ, saya serius situ dan di situ saya sukses. Oh. Di perusahaan itu. Masih di Bank Mega. Waktu itu saya sudah bisa beli mobil. Wih, Dan saya mobil pertamanya spill dong. menikah Oh, udah menikah. waktu itu. Mobil pertamanya apa, Coach? Mazda Wih. second. Tapi Udah dibawa pulang ke Wonosobo belum? oke lah. Belum berani. Oh, belum berani. Mazda second, tapi oke. Saya kerja di Bank Mega, saya sambil MLM-nya berhasil, saya bisa beli rumah. Saya menikah sudah, beli rumah sudah, oke. Dream come true ya, sudah mulai ya. Dua ini. Sampai singkat cerita, saya masih di MLM. Perusahaan ini nggak begitu bener nih, oke saya pindah. Bank Mandiri, Bro. Tapi MLM masih yang sama. Oke. MLM-nya rada kuat waktu itu. Berarti Meganya pindah ke Mandiri. Meganya pindah ke Mandiri, MLM masih yang ini. Oke. Nah. Oke. Tapi rupanya di Mandiri. Bank BUMN itu beda. Absen 5 jari. Mau terus? Masuk jam 7 briefing. Berarti dari rumah jam 6. Wah, ini menyiksa. Ini saya salah ini. Salah masuk ini. Salah masuk. Salah masuk. Kayak kita salah masuk di TMI. Iya. Di depan. Singkat cerita saya resign dari situ. Nyari lagi pekerjaan. Dapatlah pekerjaan di situ. Saya sebagai sales. Di job street itu kan gampang banget nyari kerja. Iya. Dari situ saya Tinggal saya apply. nggak pernah takut saya kehilangan pekerjaan. Karena Ribuan kerjaan gampang. ada di job Yang penting interview aja. Kalau interview, 90% saya diterima, Bro. Oke loh. Waktu itu. Performan kan? Pede oke. banget. Yoi. Yang penting interview. Kalau interview 90% terima. Walk-in interview. Waktu itu walk-in interview, saya jadi sales Roman keramik. You know, Roman itu keramik terbagus. Iya, Saya pegang Jawa Barat, Bro. Jadi setelah sudah tidak diperbankan, jadi sales keramik. Memang out of the box kan. Iya. Dari bank pindah ke keramik. Keramik. Tapi saya handle 1 Jawa Barat, Bro. Berarti kayak coveran regional ya? Regional. Ya. Semua. Dari ujung Pucikabang, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Subang. Kalau ke Garut sana sampai ke mana?
Pangandaran. Pangandaran. Wah, semua itu. Saya spreading sendiri. Wih, Marketing. Dipakein mobil Interventas waktu itu Panther. Panther. Sambil MLM. Sambil. Cakep banget, bro. Sekalian jalan, Sekalian jalan, ini kan. operasional, Wah, cakep aman. banget. Sukses, bro. Sukses waktu itu. Kalau pada saat itu income 50 jutaan oke ya. Iya. Dari dua ini. 50 juta? Wow. Iya kan? Bisa dibilang sukses kan? Bisa lah, sukses. Ya, naik turun lah. Iya, naik turun lah. iya, Tapi waktu itu sudah bisa gitu. Oke, ini jalan hidup saya, 2 pekerjaan oke fine sambil kuliah. Dan berjalan mulus. Kerja, membangun keluarga plus MLM plus kuliah. Nah, emang targetnya gitu ya? Iya. Tetap di antara kerjaan apapun harus ada multi level. Karena kuliah itu buat saya ini, bro. Saya tuh punya impian satu yang harus saya wujudkan. Saya pasang foto wisuda di ruang tamu bapak saya. Itu Saya bukan ijazah untuk ngelamar kerja, karena waktu itu saya pede, jalan sukses saya MLM. Oke. Saya nggak mau ngelamar kerja sana sini, tapi punya, kenapa saya harus menyelesaikan kuliah? impian. Karena harus ada foto wisuda di kampung saya, bro. Lereng Gunung Sumbing, waktu itu jarang orang kuliah, bro. Dan saya mau pecah telur supaya generasi selanjutnya orang-orang kampung saya pada kuliah. Dahsyat. Dan alhamdulillah itu terjadi. Gitu, bro. Keren. Keren. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Tapi bro bisa tarik garis lurus. Tepuk tangan virtual. Bro bisa tarik garis lurus. Apa yang dulu? Iya. Industri MLM. Iya, Itu yang bikin saya Memang selasa hidup. kalau yang saya dengar dari Coach Edi ya, jadi pekerjaan kuadran kanan seperti BUMN dan lainnya itu hanya untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Tapi lompatan-lompatannya Harus dari network. itu network marketing. Sampai posisinya, oke ini dari Roman Keramik sudah nggak begitu ini. Saya pindah lagi. You know pindah saya kemana? Kemana? First Media. Ya. First Media. Provider internet. Iya. Iya, saya jadi supervisor di sana. Saya punya anak buah. Dan Berarti masang wifi di dan rumah-rumah. anak buah saya bimbing mereka seperti saya membimbing downline saya. Oke, cara kita di Semangat network marketing lagi. is semangat. Dan dari 14 supervisor, waktu itu ada siapa yang supervisor terbaik akan diberangkatkan ke Singapura. Oke, this is mine. Ini saya. Dan achieve. Saya berangkat ke Singapura pertama waktu itu. Supervisor terbaik. Supervisor terbaik. Edi Sharma. Dahsyat. Luar biasa. Kalau di carta itu saya selalu nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Luar Di biasa. carta supervisor. Sampai ternyata MLM saya ini makin sukses, bro. Lu. Iya. Makin sukses. Waktu itu saya ingat ada atasan saya, sampai sekarang saya masih kontak dengan beliau di First Media. Beliau mau ngangkat saya jadi di bawah manajer tuh, asisten manajer. Oke, Asmen. Tapi saya resign karena saya mau sukses di MLM. Oh. Sampai pada saat saya resign beliau bilang apa? Emang ada ya sukses di MLM? Gini Pak, kalau saya gagal di MLM, saya akan telepon Bapak, saya minta kerja sama Bapak. Iya. Ya, nanti kamu kabarin saya aja. Kalau kamu gagal, kamu bilang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya nggak gagal. Nggak nelpon sih Bapak itu. Luar biasa nih. Dari situ perputaran terus selalu full di network marketing. Dari itu, akhirnya MLM-nya tutup nih. Tutup lagi. Iya, karena satu lain hal. Kemudian saya pindah ke MLM internasional. Berarti kalau gini, saya nggak bisa di MLM yang lokal. Saya harus di internasional. Karena selalunya dia nggak kuat tahan lama. Why? Kenapa saya juga nggak tahu. Iya. Gitu. Karena waktu itu Coach Edi selaku leader ya. Leader. Saya memang leader dari dulu, bro. Dari awal tuh memang leader terus. Iya. Tapi saya harus milih. Ini saya kalau main MLM harus yang kuat, nggak boleh yang 3 tahun tutup, 2 tahun tutup, capek ngebangunnya. Karena dari tadi kalau teman-teman dengerin juga, Coach Edi selalu nge-break gitu. Dan perusahaannya yang down, nggak kuat. 2 kali nge-break down. Sampai akhirnya saya join satu MLM dari Malaysia. Singkat cerita ya, perjalanan itu. Disitulah saya ketemu Dato' Ismail Jani. Oke. Beliau sebagai upline besar saya. Oke. Number one di Number perusahaan one. itu. Dahsyat. Dan saya
main ke rumahnya, kenalan, nginep di rumahnya beliau, dikenalkan Di Malaysia berarti? di Malaysia. Di situ mulai kenalan-kenalan teman-teman Malaysia banyak dan lumayan hasilnya saya nggak kerja lagi. Oke, berarti full time. Full time di MLM itu. Oke, jalan semua. Akhirnya sambil MLM jalan, saya sambil bangun perusahaan bareng sama teman saya. Oke. Jalan, saya sebagai direktur di sana, sebagai MLM juga top leader. Wah, pokoknya sukses. Itu udah sukses ya. Singkat cerita bro, semua itu hancur bro. Hancur. Hancur. Di situ saya sudah menjadi coach Edi Sharma. Sudah coach. Sudah coach Edi Sharma, sudah orang-orang manggil saya sudah coach. Sudah coach. Orang mau ketemu saya itu dia harus lewat sekretaris saya. Mau janji ketemu sama coach Edi, nanti ya jadwalnya beliau seperti sekarang lah. Sekarang ya. Udah fans sudah makin banyak, orang ngantri karena dulu saya bikin nulis buku juga bro. Oke. Buku Menembus Batas itu buku yang boom sekali waktu itu. Bikin seminar sana sini, seminar konvensional jalan. Buku ini ya? Bukan, ini buku kedua saya. Oh, buku kedua. Nah. Wah, ini buku Coach Edi nih. Ini buku asli mau bisnis online. Sudah cukup ini. Dua kali bikin buku Coach Edi. 2 kali. Dahsyat. Jatuh semua. Saya nggak perlu cerita kenapa Ya, oke, jatuh. Sampai nama baik saya juga habis semua. Sampai saya mau ketemu orang yang dulu saya ajarin sebagai murid saya, dia nggak mau ketemu saya. Oh. Wah, kolega saya habis semua. Oke, fine. Saya tutup buku, saya harus kembali lagi menjadi awal. Kuadran kanan. Enggak, kalaupun saya harus pulang ke Wonosobo, waktu itu saya berpikir, saya nggak rugi. Saya mungkin pulang ke Wonosobo bawa uang 1 juta. Dulu saya berangkat cuma 180.000, masih untung. Masih untung 800. 800 sekian ribu. Iya. Fine. Oke. Rumah, mobil, semua yang sudah saya bangun semua hilang semua. Wow. Pokoknya seperti itu, memulai lagi dari nol. Habis semua coach. Habis semua. Mobil, rumah, blas. Sisa 1 HP aja, 1 handphone. Tapi buat saya nggak apa-apa. Modal saya apa di sini? Dengan 1 handphone, modal di sini, insya Allah saya bisa bangkit lagi. Luar biasa. Gitu. Karena buat saya Allah tuh menciptakan perut nggak mungkin tanpa isi, pasti dengan isinya. Iya kan? dong. Nah, akhirnya ada kontrak sama satu perusahaan yang dia kontrak saya untuk ngisi training. Oh, training. Oke, saya ngisi training, bro bayangin, untuk saya bikin materi saya ke warnet dulu bro, bikin PowerPoint. Iya, karena nggak ada laptop, laptopnya nggak ada hilang semua hilang. komputer. Saya bikin di warnet, nanti malam ngisi, oke pagi ini saya datang ke warnet, saya bikin PowerPoint semua, PowerPoint saya jadiin JPEG semua, Iya. karena nggak bisa PDF, JPEG semua, kemudian saya masukin ke handphone saya. Kemudian saya ngisi WhatsApp marketing. Dahsyat. Tapi bro, dari WhatsApp marketing itu bro bayangin, perusahaan itu omsetnya waktu itu 400 juta, 7 miliar naik sama saya. Coach Edi bikin omset perusahaan itu 7 miliar dari 400 juta. 7 miliar. Dan singkat cerita, istri saya, Mai Sharma, jadi agen di situ. Waktu itu, oke, kita gas, Mam. Salesnya, saya bikin minimal 50% dari sales perusahaan. Oh. Dan income kami waktu itu udah ratusan juta. Oh. Sukses kan? Sukses lagi. Balik lagi. Jadi emang hidupnya kayak roller coaster ya? Roller coaster. Dibulak-balik atas bawah. Sampai singkat cerita, itu pun akhirnya hancur juga. Hancur juga. Karena perusahaan lokal lagi-lagi, lokal kan Iya, begitu. lokal ya. Nah, sampai saya pikir, aduh gimana ya, biar sukses tapi yang kokoh gitu, gimana ya? Nggak ada cara lain waktu itu, karena kepepet juga bro. Mau bulan Ramadan, apa ya bulan Ramadan, jualan apa ya? Jualan kurma saya. Jualan kurma. Jualan kurma, kita repackaging lagi, dan jualan kurmanya, karena saya sebagai coach, pakai seminar. Jadi bikin seminar untuk jualan kurma. Berapa? Tapi salesnya gede bro, saya kurang lebih hampir 1 bulan itu 2-4 ton. Wih, Bro bayangin, banyak itu coach. kita jualan kurma di Bandung, yang beli dari Makassar,
dari Sulawesi, dari Itu bedanya Kalimantan. kalau coach yang jualan Padahal di sana juga ada kurma kan. Iya. Bayangin, bangun. Tapi kan itu temporary. Iya. Sampai Lebaran orang nggak beli kurma lagi. Di situ bro saya berdoa. Selalunya. Apa-apa memang doa itu luar biasa. Iya. Saya berdoa sama Allah. Saya ingat banget waktu itu bulan puasa habis sholat zuhur di lantai 2. Saya sudah punya kantor ini dulu. Oke. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, hamba mohon berikanlah kepada hamba bisnis yang seperti kurma ini. Tapi yang long term. Yang hasilnya itu besar seperti ini, tapi yang long term, yang terus-menerus sepanjang tahun. Oke, singkat cerita. Dikabulkan? Belum. Saya bilang ke istri saya, oke, Mam, Papi mau off dulu dari semua online. Waktu itu masih sambil ngisi training, ngisi apa, masih sambil tuh. Tapi kan harus ada bisnis yang pas gitu. Singkat cerita ternyata, saya pas mau off, kemudian setelah saya off itu saya on. Saya pasang status. Oke teman-teman, habis lebaran ini saya mau mengeluarkan sebuah program. Tunggu ya programnya. Waktu itu saya sudah punya fans lagi. Ternyata di messenger saya ada message dari Dato Ismail. Nggak ketahuan tuh. Dan Pak Ismail itu nge-like status saya ini, di bawahnya, bro, apa kabar? Minta nomor telepon. Dato Ismail. Dato Ismail. Rupanya beliau ini sudah nge-messenger saya 2 atau 4 bulan yang lalu. Bro, ini panjang dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita lanjut aja biasa. Lanjut. 2-4 bulan yang lalu, sudah nge-messenger saya. Akhirnya kita kontak, saya kasih nomornya, video call lah kita. Apa kabar, woi? Kan kita dulu punya pengalaman yang network sebelumnya sebagai upline kan. Sebagai upline online kan. Iya. Ngobrol banyak hal, Volten lah. Endingnya adalah Volten. Dato bawa Volten ke Indonesia. Iya. Dan Gitu, Coach Bu. Edi udah langsung sebagai director, bukan? Belum. Belum. Karena mindset saya dulu nggak ada saya sebagai manajemen, bro. Saya mau sebagai leader, bro. Kalau ini number one, berarti saya bisa number one di Indonesia kan. Luar biasa. Mindsetnya leader. Tapi Dato bilang, bro saya perlu bro sebagai manajemen. Oke. Oke. Ya oke lah, kita gas. Karena memang saya juga ada pengalaman untuk memanage satu perusahaan kan. Beberapa kali saya manage perusahaan juga oke. Kita gas, sebagai leader oke, sebagai manajemen pun oke. Akhirnya memutuskan untuk manajemen. Ya, karena beliau perlunya itu. Perlunya itu. Tapi singkat cerita saya pulang, saya ketemu lagi sama Dato, saya bilang, bos, udahlah saya jadi leader aja nomor 1. Jangan bro, kalau bro jadi leader siapa bantu saya? karena memang darah leader dari dulu kan. Luar biasa. tapi bisa nahan ya coach ya? Bisa nahan. Bisa nahan sekarang di manajemen. Tapi satu pembelajaran, saya sangat belajar di dunia manajemen MLM dengan Mr. Balan. Pak Balan. Pak Balan. Beliau memang, kalau buat saya hormat sekali dengan beliau. Keren banget. Pak Balan, mantap. Saya belajar. Sampai sekarang Volten. Luar biasa. Sampai sekarang Coach Edi Sharma itu sudah terkenal sebagai director Volten Indonesia. Iya. Membawa Volten sukses sampai dengan titik ini kan. Iya. Berarti emang caranya luar biasa, Coach. Itu nggak mudah juga sih, bro. Iya. Nggak mudah juga. Waktu itu kan kita masih COVID ya, bro. COVID dan kita nggak bisa keluar rumah bahkan. Terus apa yang harus saya lakukan nih? Satu-satunya cara dengan online. Karena saya memang menguasai dunia online. Sudah, kita optimalkan WhatsApp marketing, Zoom meeting, semua. Sampai waktu itu saya ingat ada pengumuman dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Boleh keluar, tapi pakai apa tuh yang dicolok-colok hidungnya itu kan? Antigen. Akhirnya udah keluar, bikin acara, saya roadshow mulai dari Medan sampai ke Sabang. Itu pertama kali saya roadshow. Luar biasa. Memang nggak mudah, karena waktu itu yang terbangun adalah konsumen dan penjual, belum jadi network builder yang saya pahami selama ini. Iya. Sampai kan teman-teman juga pernah dengar, bukan hanya Anda yang naik turun downline, perusahaan pun sama kan? Iya, betul. Gitu. Sampai akhirnya ketemu leader-leader yang hebat seperti sekarang. Luar biasa. Dan itu satu hal yang luar biasa. Dan percepatan Volten di Indonesia ini
lumayan cepat sebetulnya. Tapi bagusnya percepatan Volten di Indonesia ini bro, dia tidak eksponensial langsung gitu. Tapi dia bertahap. Jadi, dan kokoh gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan kenaikannya. Begitu ini naik begini, mempersiapkan semuanya. Sampai sekarang kita alhamdulillah secara sales kita dari 9 negara kita nomor 2. Leader-leader pun alhamdulillah banyak yang mendapatkan hasil. Gitu. Luar biasa, dahsyat. Tepuk tangan. Dahsyat ya. Coach Edi luar biasa ya. Ini perjalanan hidupnya itu sangat menginspirasi teman-teman ya. Terus sambil minum ya bro. Oke, lanjut coach. Coach, ini pertanyaan pamungkas. Pamungkas nih, terakhir. Dari semua cerita from zero to hero, luar biasa. Tadi kita semua sama-sama menyaksikan. Dan saya rasa semua impian Coach Edi yang Coach Edi sebutkan tadi, ketika hendak merantau ke Bandung, itu udah selesai semua. Yang pertanyaan yang mau saya tanyakan adalah, apakah seorang Edi Sharma tuh masih punya impian sekarang? Sekarang ya. Gini bro, buat saya, alhamdulillah tuh Allah sudah ngasih segalanya sekarang buat saya. Dan saya sudah selesai dengan diri saya di usia saya yang sekarang. Sekarang usia saya 37 tahun. Saya sudah selesai. Semua Allah sudah berikan. Yang saya impikan berangkat dari Wonosobo ke Bandung, semua sudah ada. Rumah kembali ada, dan udah lumayan banyak. Mobil juga aset pun ada, mobil ada, pabrik punya, anak lucu-lucu, keluarga happy. Semua sudah ada semua. Buat saya sendiri. Tapi ada satu impian yang ini nggak bisa kalau cuma buat saya. Nggak bisa. Saya pengen menjadi manusia yang dikatakan oleh Rasulullah. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Saya pengen banyak orang yang merasakan selesai dengan dirinya sama seperti saya. Kebayang nggak sih rasanya nggak punya hutang, nggak punya cicilan, nggak punya tanggungan berapapun kita mau kemana pun mau makan apapun Itu enak banget. Itu kan selesai dengan dirinya. Selesai. Saya punya impian, semakin banyak orang yang selesai dengan dirinya melalui secara langsung tidak langsung melalui tangan kita di Indonesia. Itu impian saya. Luar biasa. Dan makanya saya kadang heran bro, orang melihat bisnis ini, industri ini, dia apatis dengan bisnis, saya heran. Terus mau gimana? Mau jadi model? Udah nyoba gitu. Mau audisi KDI? Mau audisi KDI? Udah pernah. Mau audisi apa lagi kan? Maksudnya semua acara udah pernah coach. Sudah pernah saya mau di mana? Manggul. Mau sukses di mana? Di perusahaan apa? Sudah saya rasakan. Ini industri ini memang industri yang luar biasa buat saya. Betul. Mungkin banyak orang yang merasakan sama seperti saya kan. Industri network marketing yang nggak perlu modal cakep, nggak perlu suara yang bagus, cuma modal kemauan keras saja. Dan patuh begitu ya. Dan ngikutin flow-nya, ikutin setiap episodenya, dia bisa sukses. Kok nggak mau, terus mau gimana? Ya benar. Gitu. Kadang suka begitu. Makanya harapan saya buat teman-teman, berjuang sampai selesai. Kalau teman-teman merasakan bahwa banyak perusahaan yang menawarkan mudah ini mudah itu, tapi dia kekuatannya nggak begitu kuat, nanti akan seperti saya dulu. Iya, ditutup perusahaannya. Lagi seru-serunya ditinggal. Gitu. Itu nggak enak banget. Tapi di Volten saya merasakan insya Allah ini akan kuat. Karena saya punya pengalaman banyak. Pilotnya berpengalaman. Punya pengalaman banyak di perusahaan yang tutup. Why, kenapa, dan bagaimana. Dan insya Allah kita akan mempertahankan itu bersama Dato' Ismail, bersama Mr. Balang, orang-orang hebat ini semua. Untuk kita membawa Volten long term. Mungkin sampai selamanya lah. Rambut kita memutih. Iya. Iya kan? Iya, betul. Yang kalau Anda berjuang, yang sukses itu besar dan long term itu. Iya. Volten Indonesia. Yes. Volten internasional. Tepuk tangan. Gitu.
Jadi perjuangan ini bukan hanya perjuangan membangun bisnis sebetulnya. Buat saya perjuangan ini adalah perjuangan hidup. Ya. Hidup, jadi merubah kualitas hidup. Sekalinya kita hidup, yuk bener-bener gitu. Yes. Makanya bro, kalau lihat saya dari kecil, dari sejak saya memutuskan untuk saya kelas 1 SMA itu, saya nggak pernah bercanda tentang hidup saya. Ya. Nggak pernah bercanda, nggak boleh. Preparation. Sekalinya hidup nggak bisa bercanda, harus sukses. Bercandanya kapan? Kalau udah sukses. Sekarang. Sekarang bisa bercanda ya. Dan enak banget bercandanya, nggak ada utang. Iya. Dan mau beli apa aja nggak ada halangan. Iya, dan bro bisa bayangkan, ini baru permulaan bro. Ya, betul. Kita baru ulang tahun pertama kemarin. Tahun ini kedua ya. Iya. Di sini. Ini baru permulaan. Dan teman-teman, ini permulaan. Kalau sekarang berjuang habis-habisan dengan kami, insya Allah nanti kita bahagia sama-sama. Luar biasa, dengan seorang director yang sudah banyak pengalaman yang baru saja diceritakan kepada Anda semua. Banyak hal-hal yang saya juga baru tahu hari ini, teman-teman semua. Ternyata seorang Coach Edi Sharma tuh pernah ikutan casting modeling, bayangin modeling. KDI. Luar biasa, Coach. Oke, luar biasa Coach Edi Sharma. Tuh harusnya sejam tapi luar biasa nggak kerasa ya. Ini bener kata Budir nih, kayaknya bakal lebih dan lebih memang luar biasa. Dan masih banyak lagi episode-episode berikutnya. Ya kemungkinan kita juga mungkin akan kembali lagi dengan Coach Edi Sharma dengan topik dan bahasan yang lain. Atau mengundang leader lain. Atau mengundang leader yang hari ini siap-siap ya. Hari ini saya lihat tadi ada Pak David, ada Bu Nining, Pak Andang, Pak Wisnu, Bu Yuni, Bu Tri Ari. Ya bisa jadi nanti kami yang akan datang ke kota Anda. Yang kita Para top undang, leader dari Malaysia kita undang ke sini. Top manajemen dari Malaysia kita undang ke sini. Di ruang tamu. Di ruang tamu, kita hadir di ruang tamu. Luar biasa, akan mengupas bagaimana Anda memulai usaha ini dan akhirnya sampai dengan saat ini bisa freedom. Luar biasa. Coach Edi Sharma, terima kasih banyak Coach. Sama-sama bro. Semoga sehat selalu, banyak Sehat menginspirasi. Saya juga sangat terinspirasi. Belum tentu episode saya ketika menjadi Coach Edi Sharma, saya akan kuat sampai dengan hari ini. Dan memang hanya seorang Coach Edi Sharma yang bisa menyelesaikan episode cerita-cerita dalam hidup. Dahsyat. Untung Coach Edi gigih. Coba kalau enggak. Kita nggak ketemu di sini, pulang kalau coba. Dahsyat, sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk Coach Edi Sharma. Dan Bapak Ibu semua terima kasih sudah hadir di sini selama 60 menit lebih ya. Terima kasih banyak yang sudah tap-tap layarnya, thank you. Dan mudah-mudahan acara hari ini 1 jam lebih dekat bersama Coach Edi Sharma membawa inspirasi untuk Anda semua. Dan untuk Anda yang hari ini bersama dengan kita, mudah-mudahan kami doakan semuanya agar Anda selalu sukses dalam setiap tahap kehidupan Anda. Oke, terima kasih banyak. Saya pamit, Bapak Ibu semua, dan Coach Edi pamit. Terima kasih, saya Edi Sharma, saya bangga bersama Anda. Oke, terima kasih banyak, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku telah terlahir kembali, kini berdamai denganmu. Semua masa laluku yang menerima takdirku. Aku siap berjuang, walau air mata jatuh, walau keringat bercucur dan rasa sesak di jiwa. Aku takkan menyerah, karena ku yakin bisa untuk sukses yang besar.